Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang SQL injection dengan menggunakan SQL Map. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Kenalkan, nama saya Ivan Maulana Anggita dengan NIM A11 2021 13298. saya Muhammad Nabil Aisy dengan NIM A112021 13302. Nama saya Nasib Muhammad Masai dengan NIM A11 2021 13318. Saya Panjal Fariji dengan NIM A11 2021 13918. Untuk serangan SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis database, di mana penyerangnya menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna yang tidak divalidasi dengan baik. Serangan ini dapat menyebabkan kebocoran, manipulasi, atau penghapusan data, hingga pengambil alihan sistem. Cara kerja SQL injection. Yang pertama yaitu hacker mengidentifikasi celah keamanan pada input atau login pada suatu website atau aplikasi, lalu memasukkan query SQL yang berbahaya. Yang kedua yaitu query SQL divalidasi dan perintah dieksekusi oleh database. Yang ketiga, hacker mendapatkan akses pada database dan bertindak sebagai site administrator. Tools yang digunakan pertama adalah SQL Map. SQL Map adalah otomatisasi sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi berbasis web. SQL Map mempermudah penguji keamanan atau peretas etis atau ethical hacker dalam menemukan celah SQL injection di dalam aplikasi dan mengakses database yang terekspos. Selanjutnya adalah sesi praktek. Di sini kita pertama akan membuka JVWA. Di sini kita pilih SQL injection. Sebelumnya atur terlebih dahulu security level menjadi low. Di sini kita akan klik kanan, lalu inspect. Kita pilih storage. Di sini kita akan mengcopy PHP session ID dan security value. Setelah itu sebelumnya kita copy terlebih dahulu menjadi PHP session ID seperti berikut dan security low. Selanjutnya kita close. Di sini kita akan mencoba memasukkan angka 1 pada user ID, lalu klik submit. Lalu kita akan mengopil URL di atasnya. Copy di sini terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan coba buka terminal. Di sini kita ketikkan perintah SQL Map -v. Jika sudah terinstall, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya akan dilakukan SQL injection. Selanjutnya, setelah mengetahui kalau SQL Map sudah terpasang,
kita akan melanjutkan ke mulai untuk SQL injection dengan perintah SQL map menu ditambahkan URL setelah kita input satu tadi, dan cookie sama dengan PHP session ID yang kita dapat dari inspect dan security low. Langsung saja bentar. Di sini karena saya sudah melakukan praktek terlebih dahulu, kita langsung mendapatkan dua database yaitu DVWA dan Information Schema. Di sini kita akan memilih database DVWA. Kita akan menggunakan perintah main d DVWA minus tables. Kita hilangkan dbs, kita ganti dengan d dan minus tables. Selanjutnya, setelah database ada, kita akan masuk ke database DVWA dengan cara kita ketikkan di sini main d DVWA tabel, akan masuk ke tabel DVWA. Kita akan mengambilkan tabel yang ada di DVWA. Di sini ada dua tabel yaitu guestbook dan users. Di sini kita akan memilih tabel user. Dengan perintah seperti berikut ini: msd DVWA main users dan dam untuk menampilkan semua data pada tabel. Lalu kita lanjut saja dengan klik N. Lalu di sini kita bisa melihat secara langsung seperti password, last name, dan first name. Di sini password dienkripsi dengan MD5, terenkripsi, jadi kita bisa membukanya atau mengcracknya secara langsung menggunakan perintah yang ada di SQL map. Pada pemberitahuan ini, do you want to crack them via a dictionary based tag? Kita pilih Y. Di sini setelah kita mengcrack gitu,
telah ditampilkan password yang sudah dekripsi. Dekrypt itu seperti ini, ada pasti C123 Charlie, let me in, dan password. Cukup sekian untuk praktek dari SQL injection. Saran agar terhindar dari SQL injection yang pertama, satu, gunakan prepared statement atau parameter queries, yaitu prepared statement memastikan data input dari pengguna diperlakukan hanya sebagai nilai, bukan bagian dari perintah SQL. Ini mencegah input pengguna mengubah perintah SQL. Yang kedua, ada validasi dan sanitasi input, yaitu pastikan semua input pengguna diperiksa dan dibersihkan. Terapkan aturan untuk membatasi jenis data yang diizinkan. Yang ketiga, ada gunakan ORM atau Object Relational Mapping, yaitu seperti Hibernate atau Sequel, menyediakan fitur bawaan untuk memproses data pengguna secara aman sehingga mengurangi resiko SQL injection. Yang keempat, ada terapkan logging dan monitoring, yaitu catat aktivitas yang mencurigakan, upaya input berbahaya, dan pantau log secara rutin untuk mendeteksi serta mencegah serangan lebih lanjut. Yang kelima, ada hindari query SQL dinamis, yaitu hindari membangun query SQL secara langsung dari input pengguna karena rentan terhadap manipulasi. Gunakan metode yang aman untuk memasukkan data pengguna ke dalam query. Sekian presentasi di kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.